Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa di dalam sharing khotbah Minggu 6 September 2020. Nah, tema kita hari ini adalah manusia bukan untuk diperjualbelikan, yang diambil dari Matius pasal 27 ayat 1-10 yang berbicara tentang bagaimana Yudas Iskariot telah menjual Yesus dan akibatnya kepada Yudas itu sendiri. Nah, mari kita khusus membaca ayat yang ketiga sampai 5. Demikian firman Tuhan. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nah, khotbah kita hari ini adalah sebuah pesan yang penting agar kita tidak melakukan jual beli manusia seperti yang dilakukan oleh Yudas Iskariot kepada Yesus. Nah, dalam konteks kita sekarang, jual beli manusia masih dipraktekkan dalam berbagai bentuk seperti perdagangan manusia, termasuk di dalamnya penjualan bayi-bayi. Nah, menjual manusia dalam pengertian yang mirip seperti itu juga dilakukan oleh sebagian orang, termasuk orang Kristen, dalam bentuk eksploitasi sesama manusia, yaitu memanfaatkan kemanusiaan mereka, memanfaatkan tenaga mereka dengan merendahkan derajat mereka untuk kepentingan sendiri. Nah, dalam perjanjian lama, penjualan manusia adalah sebuah dosa yang harus dihukum mati. Seperti yang tertulis di dalam Keluaran 21 ayat 16 yang berkata, "Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati." Nah, dari ayat ini kita mengerti bahwa dosa jual beli manusia di dalam perjanjian lama adalah sebuah dosa yang sangat besar yang harus dihukum mati. Nah, sekarang mari kita membahas 3 pelajaran penting dari dosa Yudas menjual Yesus. Kita mulai dari pelajarannya yang pertama. Untuk ini mari kita terlebih dahulu mengerti latar belakang kenapa Yudas menjual Yesus yang terdapat di dalam Lukas pasal 22 ayat 4-5. "Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya." Nah, dari ayat itu kita tahu bahwa Yudas berencana menjual Yesus kepada imam-imam kepala dengan imbalan uang. Nah, dari situ banyak orang berpikir bahwa Yudas menjual Yesus dengan motivasi utama adalah uang. Sebenarnya tidak demikian. Ada motivasi yang jauh lebih jahat dari situ. Nah, ini bisa kita lihat dari ayat sebelumnya dari Lukas pasal 22 tersebut, yaitu di ayat yang ketiga yang berkata, "Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu." Nah, dari situ kita mengetahui pelajaran pertama dari Yudas menjual Yesus adalah bahwa Yudas menjual Yesus karena memberi tempat kepada iblis. Nah, mengapa
pekerjaan iblis ada di belakang Yudas dalam proses jual beli Yesus. Karena iblis selalu punya tujuan untuk memperbudak, menjual, dan membinasakan manusia. Dan untuk tujuannya itu, iblis memperalat Yudas untuk menjual dan membunuh Yesus. Karena itu, mari kita menyadari bahwa iblis selalu mengintip di hati manusia, termasuk di hati kita, untuk menjual sesama kita. Minimal melakukan eksploitasi kepada mereka, yaitu memanfaatkan kemanusiaan mereka untuk kepentingan pribadi kita, yang tentu hal itu juga adalah kepentingan iblis. Karena itu ia mengintip di hati kita. Karena itu mari kita memastikan dalam hidup kita supaya kita tidak memberi tempat kepada iblis dalam hati kita, karena tujuan iblis selalu membuat manusia menderita, kalau perlu sampai binasa melalui proses jual beli manusia yang dalam konteks kita adalah melakukan eksploitasi kepada sesama kita. Nah, sekarang mari kita lihat pelajaran kedua dari dosa Yudas menjual Yesus yang terdapat di dalam ayat-ayat khotbah kita hari ini, yaitu dalam Matius pasal 27 ayat yang ketiga sampai 4 yang berbunyi, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat tersebut, kita lihat di ayat yang ketiga, ketika Yudas tahu bahwa Yesus dijatuhi hukuman mati, maka menyesallah dia. Lalu di ayat yang keempat, Yudas berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Nah, dari ayat-ayat tersebut dan dari respon Yudas, kita belajar pelajaran kedua dari dosa Yudas menjual Yesus adalah bahwa Yudas menyesali dosanya namun tidak bertobat. Nah, dari sini kita tahu bahwa Yudas sebenarnya menyesal dan merasa berdosa karena telah menjual Yesus, namun dia tidak bertobat. Penyesalan tanpa pertobatan tidak ada artinya. Nah, kita lihat strategi iblis untuk menjatuhkan Yudas adalah dengan membuat dia menyesal dan membuat dia merasa berdosa, namun membuat dia tidak bertobat. Nah, bagaimana dengan kita? Kita juga harus peka dengan dosa-dosa yang ada pada kita, khususnya dosa yang kita tidak sadari bahwa kita juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Yudas ketika kita mengeksploitasi manusia dengan merendahkan derajat mereka. Nah, karena itu mari kita belajar bahwa kita kalau berdosa harus menyesali dosa kita, dan kita pun harus bertobat dari dosa-dosa kita itu. Nah, sekarang mari kita lihat pelajaran yang ketiga dari dosa Yudas menjual Yesus yang terdapat di dalam ayat khotbah selanjutnya, yaitu ayatnya yang kelima.
Demikian firman Tuhan. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nah, dari ayat 5 ini kita mengetahui bahwa akhirnya Yudas mati bunuh diri dengan cara menggantung diri. Nah, dari situ kita mengerti pelajaran ketiga dari dosa Yudas menjual Yesus adalah bahwa Yudas akhirnya binasa karena dosanya. Nah, kita lihat bahwa akibat dosanya dan rasa penyesalan tanpa pertobatan itulah yang menyebabkan Yudas bunuh diri. Dan hal itu tentu membawa dia pada kebinasaan, yaitu kematian kekal di neraka. Nah, firman Tuhan bagian yang lain menjelaskan tentang kematian Yudas ini pada saat murid-murid Yesus sedang memilih pengganti untuk Yudas. Hal ini terdapat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 24 sampai 25, di mana pada saat itu murid-muridnya berdoa dengan mengatakan, "Tunjukkanlah kiranya siapa yang engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Nah, dari ayat-ayat tersebut kita mengetahui bahwa Yudas telah mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri dan akhirnya jatuh ke tempat yang wajar bagi dia, yaitu neraka. Nah, sekarang apa sebenarnya yang membuat Yudas binasa? Kenapa Yudas sampai mengkhianati dan menjual Yesus? Kenapa Yudas harus mati dengan cara bunuh diri? Bukankah dia salah satu murid Yesus? Nah, kalau kita pelajari bagian Alkitab yang lain, dosa Yudas yang membuat dia binasa di neraka bukanlah dosa ketika dia mengkhianati dan menjual Yesus. Karena dosa itu bisa diampuni oleh Tuhan kalau dia minta ampun. Namun dia tidak minta ampun. Namun apa yang membuat Yudas binasa? Nah, mari kita baca jawabannya di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-64. "Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia." Nah, di ayat tersebut Yesus menegaskan bahwa di antara murid-muridnya ada yang tidak percaya Yesus dan akan menyerahkan Yesus. Siapa dia? Dialah Yudas Iskariot. Nah, dari situ kita menyimpulkan bahwa Yudas Iskariot sebenarnya tidak pernah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus meskipun dia adalah salah seorang murid Yesus. Nah, tanda-tanda ketidakpercayaan Yudas itu sudah terlihat ketika dia sebagai pemegang kas pelayanan, dia sering mengambil uang kas yang dipegangnya. Hal ini nanti bisa kita baca di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-6. Lalu Yudas dengan tega mengkhianati Yesus dan menjual Yesus seharga 30 uang perak. Lalu dia bunuh diri, dan hal itu tentu menunjukkan bahwa Yudas Iskariot tidak pernah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Nah, karena Yudas tidak percaya Yesus itulah yang menyebabkan dia binasa di neraka. Karena hanya orang-orang yang percaya Yesus saja yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, seperti kata ayat terkenal Yohanes 3 ayat 16. "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Puji Tuhan. Nah, kita sudah membahas
3 pelajaran dari dosa Yudas menjual Yesus, yaitu yang pertama, Yudas menjual Yesus karena memberi tempat kepada iblis. Yang kedua, Yudas menyesali dosanya namun tidak bertobat. Yang ketiga, Yudas akhirnya binasa karena dosanya. Nah, mari kita tidak meniru dosa Yudas tersebut. Jangan kita menjual sesama kita kepada pihak lain melalui eksploitasi yang merendahkan derajat kemanusiaan mereka dengan cara memanfaatkan tenaganya, potensinya, kecantikannya, kepintarannya, posisinya, dan lain-lain untuk kepentingan dan keuntungan diri kita sendiri. Karena jual beli manusia itu adalah dosa yang dibenci oleh Tuhan. Nah, agar kita tidak jatuh dalam dosa menjual sesama atau eksploitasi mereka, maka seperti pelajaran dari Yudas tersebut, jangan kita memberi tempat kepada iblis. Lalu kita harus menyesali setiap dosa kita, termasuk dosa eksploitasi sesama, dengan bertobat. Lalu kita harus pastikan bahwa kita sungguh-sungguh percaya Yesus sehingga kita tidak binasa seperti Yudas. Nah, dengan cara demikian kita tidak akan menjual atau eksploitasi sesama kita untuk kepentingan kita pribadi, namun justru kita akan mengasihi sesama kita seperti Yesus mengasihi kita, karena kita adalah anak-anak Allah yang saling mengasihi dan bisa mengasihi orang lain karena Yesus tinggal dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.